Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Irsalina Lahiza. Kali ini kita akan membahas hasil analisis jurnal bertajuk Pengambilan Keputusan Inovasi. Dalam proses membaca jurnal ini muncul sebuah pertanyaan menarik nih. Mengapa ada instansi pendidikan atau organisasi yang cepat berinovasi, sementara yang lain justru lambat bahkan gagal mengadopsi inovasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis ini akan membahas 3 hal utama, yaitu proses, faktor yang mempengaruhi, dan dampak dari pengambilan keputusan inovasi. Pertama, dari segi prosesnya. Jurnal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan inovasi berjalan cukup sistematis, meskipun tidak selalu formal di setiap tahapannya. Tahapannya meliputi, pertama, identifikasi masalah, seperti rendahnya efektivitas kerja. Kedua, diskusi dan pencarian solusi melalui rapat ataupun forum internal. Ketiga, yaitu evaluasi, berupa evaluasi alternatif dengan melibatkan staf teknis. Keempat, yaitu implementasi dari inovasinya. Menariknya, semua tahapan tadi sejalan dengan teori dari Everett M. Rogers yang menjelaskan bahwa proses inovasi terdiri dari 5 tahapan, yaitu pertama, pengetahuan atau knowledge, persuasion atau persuasi, decision atau pengambilan keputusan, implementation atau implementasi, dan juga konfirmasi atau konfirmasi. Artinya, meskipun istilah yang digunakan itu berbeda, secara konsep organisasi sudah mengikuti pola teoritis yang sama. Mulai dari menyadari masalah, mempertimbangkan solusinya, mengambil keputusan, hingga menerapkan dan mengevaluasi si inovasinya. Namun, prosesnya saja tidak cukup. Keberhasilan inovasi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, kepemimpinan. Pemimpin yang terbuka terhadap perubahan dan bersifat partisipatif akan lebih cepat dan juga tepat mengambil keputusan inovasi. Kedua, budaya organisasi. Lingkungan kerja yang kolaboratif dan juga terbuka akan lebih mudah menerima inovasi dibandingkan organisasi yang kaku dan sifatnya birokrasi. Ketiga, ketersediaan sumber daya, baik dari segi anggaran, teknologi, maupun kapasitas sumber daya manusianya. Jika tidak memadai, maka inovasi cenderung tertunda atau bahkan dibatalkan. Keempat, tekanan eksternal, seperti kebijakan pemerintah, tuntutan dari masyarakat, ataupun persaingan antar lembaga yang mendorong organisasi itu terus berinovasi. Dan kelima, yaitu evaluasi serta data lapangan. Keputusan inovasi yang baik biasanya didasarkan pada data dan juga indikator kinerja, sehingga lebih rasional dan juga terarah. Selanjutnya dari segi dampak nih, pengambilan keputusan inovasi yang memberikan dampak positif, misalnya meningkatkan efisiensi kerja, kepuasan pengguna, serta citra organisasi yang jauh lebih baik. Namun demikian nih, tetap terdapat hambatan seperti mungkin terjadinya resistensi dari staf dan kurangnya pelatihan sebelum implementasi si inovasinya. Jadi, inovasi yang berhasil adalah inovasi yang tidak hanya diputuskan dengan baik, tetapi juga diimplementasikan secara matang dan melibatkan seluruh elemen organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.